Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Bina Iman bersama dengan saya. Di sini kita akan membahas satu tema yang berjudul Kesudahan Setiap Manusia. Tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2-4. Di situ mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Bapak Ibu Saudara, ada banyak ketidakpastian di dalam hidup ini yang kita alami sebagai orang percaya, bahkan manusia pada umumnya. Tetapi ada satu hal yang pasti adalah kematian. Pernahkah saudara pergi ke rumah duka ketika ada satu undangan antara rumah duka dan rumah pesta? Kemana saudara akan pergi? Saya pernah diperhadapkan pada dua pilihan, tetapi saya lebih mengutamakan rumah duka. Karena di rumah duka itu adalah tempat di mana kita perlu juga memberikan kekuatan, memberikan support bagi orang yang berduka. Di rumah duka juga kita perlu melihat diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Ketika kita berada di rumah duka, baik itu family, sahabat, saudara, bahkan tetangga yang kita kenal, kita tentunya akan memberikan support, kita akan memberikan ucapan turut berduka cita, memberikan semangat bagi mereka. Tetapi satu hal yang harus kita mengerti dalam kematian itu, seringkali orang merasa takut ketika mengalami kematian. Tetapi kematian bagi orang percaya adalah suatu kesukacitaan. Kenapa? Karena di dalam ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, setia dan taat, kematian itu menjadi kabar yang sukacita, membanggakan bagi kita, sehingga kita layak untuk masuk beroleh hidup yang kekal. Itu tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 25. Di situ mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini satu hal yang luar biasa. Kematian adalah peristiwa yang menguntungkan bagi kita, bukan yang menakutkan. Kebanyakan orang yang melihat kalau saya mati nanti anak saya bagaimana, rumah saya bagaimana, apakah bisa meneruskan. Tetapi kita belajar Bapak Ibu Saudara, dari kematian ini kita perlu yang namanya mawas diri. Ketika saya ke rumah duka, yang saya lakukan adalah melihat kepada diri saya, mempersiapkan diri saya untuk tetap layak di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mempersiapkan ketika kematian itu tiba. Kita harus belajar untuk terus mendengarkan suara Tuhan, untuk terus taat setia kepada firman Tuhan. Karena ketika kematian datang, kita tidak akan meninggalkan harta, meninggalkan titel, tapi yang kita tinggalkan adalah nama baik, perkenanan Tuhan. Tuhan, kita sedang menghadap kepada tahta pengadilan Kristus saat kematian itu tiba. Jadi kematian itu sesuatu hal yang menguntungkan, seperti kata Paulus. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus berani berkata demikian? Karena dia punya satu keintiman dengan Tuhan. Dia punya satu relasi yang baik dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita punya hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan, akan diwujud nyatakan dalam satu ketaatan kepada firman. Ketika kesudahan sudah ada, kesudahan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi dalam Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, ia akan hidup. Kita akan memperoleh hidup yang kekal walau sudah mati. Yang mati adalah tubuh jasmani kita, tapi roh dan jiwa kita kembali kepada rumah Bapa yang kekal, dan kita bertemu bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita, bahwa kesudahan atau kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi awal pertemuan yang baru untuk kita menghadap tahta pengadilan Kristus dan memperoleh surga yang kekal. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.